Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu. Di kala pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar di rumah. Kembali lagi di sini dengan saya, Ibu Leli Wahyuningsi. Apakah anak-anak setiap hari melakukan sarapan? Bagaimana sarapan setiap hari anak-anak di rumah? Apakah enak dan menyenangkan? Nah, kalau kita sarapan, kita biasanya menggunakan alat makan. Salah satunya adalah di sini Ibu punya contoh, yaitu apa? Betul, ini adalah piring. Piring bentuknya adalah lingkaran. Lingkaran adalah bentuk melengkung dan semua sisinya tuh dari titik tengah sampai ke segala sisi itu sama besar. Apakah lingkaran termasuk ke dalam bangun datar? Apakah termasuk ke dalam bangun ruang? Coba ingat-ingat, apa itu bangun datar dan bangun ruang? Bangun datar adalah yang permukaannya datar dan dapat diukur luasnya. Sedangkan bangun ruang adalah bangun yang mempunyai sisi dalam dan ada ruang, seperti ruang kelas ini. Apakah bangun ruang seperti lingkaran ini dapat diukur luasnya? Ya, betul. Dapat diukur luasnya. Kita sekarang akan belajar mengenai keliling dan luas lingkaran. Apa itu keliling lingkaran? Jika anak-anak berlari di lapangan, apakah anak-anak berlari di pinggir lapangan? Betul. Jika demikian, berarti anak-anak telah mengelilingi lapangan. Begitu pula dengan lingkaran ini. Lingkaran ini dapat diukur keliling dan luasnya. Keliling adalah panjang dari sisi atau pinggir dari sebuah bangun datar. Sedangkan luas adalah nilai dari luasnya atau sisi dalamnya dari sebuah bangun datar. Hari ini kita akan belajar mengenai luas dan keliling lingkaran. Kita dapat menghitung keliling lingkaran sama halnya dengan kita berlari mengelilingi lapangan, yaitu salah satunya dengan cara benang ini. Anak-anak dapat mengukurnya dengan benang disisipkan pada setiap sisi pinggir lingkaran. Namun demikian sangatlah merepotkan, jadi kita akan belajar mengenai cara menghitung keliling lingkaran dahulu. Lingkaran itu ada unsurnya, yaitu salah satunya adalah ini, jari-jari dan diameter. Di rumah pasti anak-anak mempunyai sepeda kan? Sepeda dan tengahnya itu mempunyai poros. Panjang sisi pinggir sampai ke tengah itu namanya jari-jari. Ibu tulis dulu. Unsur lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari apa tadi? Panjang dari ujung keluar lingkaran sampai poros atau titik tengah. Sedangkan ada pula yang dinamakan diameter. Diameter itu adalah panjang dari ujung sisi lingkaran melalui titik tengah atau poros sampai ke ujung yang lain di luarnya, tetapi membagi dua sama besar. Itu namanya adalah diameter. Yang kedua adalah diameter. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari, yaitu dari titik yang ada di bawah angka 1 ini sampai ke tengah, kita dapat menyebutkan ini titik O.
sampai ke, kita luruskan sampai ke bawah angka 8, itu sama dengan diameter. Jadi bisa dikatakan diameter adalah 2 kali jari-jari atau garis yang membagi lingkaran dengan sama besar. Bagaimana ya cara menghitung keliling lingkaran? Keliling lingkaran dapat dicari dengan 2 kali pi dikali jari-jari atau L. Sekarang kita akan belajar cara menghitung luas. Nah, apa itu luas? Luas adalah pernyataan nilai dari permukaan lingkaran tersebut. Kita dapat menghitung luas lingkaran. Yang pertama kita akan belajar konsep apa itu luas lingkaran. Nah, seperti yang ada di depan ini, Ibu sudah menyiapkan lingkaran yang sama besar. Kita dapat menghitung berapa ya panjang jari-jarinya. Nah, panjang jari-jarinya adalah seperti yang pada sini, 14 cm. 14 cm adalah termasuk kelipatan 7 karena 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi di sini pi jika kelipatan 7 menggunakan 22/7. Ini adalah pi-nya. Sedangkan untuk tidak kelipatan 7, apakah kita dapat menggunakan 22/7? Coba. Misalkan dari piring ini, misalkan ini jari-jarinya adalah 8, maka 8 adalah bukan kelipatan 7. Maka pi-nya dapat kita menggunakan 3,14. Dari manakah hasil 3,14? 3,14 itu berasal dari 22 dibagi 7. Sekarang kita hitung bersama ya. Berapakah 22 dibagi 7? 2 dibagi 7 tidak bisa. Maka kita sertakan angka 2 yang di belakang. 22 dibagi 7. Maka kita menemukan 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kita kurangkan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dibagi 7 tidak bisa, maka kita sertakan 0. Lalu di belakang angka 3 yang di atas kita beri koma. 10 dibagi 7 hasilnya 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita kurangkan lagi. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Lalu apakah masih bisa dibagi? Kita coba bagi 1 kali lagi. 30 kita beri 0 di belakang 3. 30 dibagi 7 sama dengan 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. Kita kurangkan 10. Karena 0 ini menyimpan, mengambil ke depannya, meminjam 1, jadi 10. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Dan seterusnya. Kita menggunakan 2 angka di belakang koma, yaitu ditemukan pi sama dengan 3,14.
Selanjutnya kita akan belajar bagaimana ya menghitung luas dari lingkaran. Di sini Ibu mempunyai satu buah bangun datar lingkaran yang sudah Ibu bagi menjadi 16 juring. Kita hitung bersama apakah benar ini ada 16 juring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Lalu kita susun. Sebelumnya kita gunting dahulu ke 16 juring tersebut dan kita tempel menjadi memanjang seperti yang sudah Ibu contohkan. Di sini Ibu sudah menyusun ke 16 juring. Juring pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu juring yang terakhir ke-16 kita bagi menjadi dua bagian sama besar, disisipkan pada sisi kanan dan kiri. Ini adalah setengah dari juring ke-16. Maka akan membentuk seperti bangun apa? Betul, membentuk seperti bangun persegi panjang. Panjang dari bangun yang kita susun dari potongan-potongan lingkaran ini adalah setengah dari keliling. Setengah dari keliling. Dan lebar bangun ini adalah apa? Betul, yaitu jari-jari keliling. Maka luas, kita ingat kembali apa rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang dikalikan lebar. Maka luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Dan kita sudah menemukan tadi keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Panjangnya yaitu setengah keliling lingkaran, berarti kita tulis dulu kurung buka, setengah dikalikan keliling lingkaran yaitu rumusnya 2 kali pi kali r. 2 kali pi kali r. Kemudian dikalikan lebar. Lebarnya adalah jari-jari lingkaran. Maka kita sederhanakan, setengah dikali 2 sama dengan 1, maka tinggal pi kali r kali r, atau pi kali r pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ini adalah luas dari lingkaran. Silakan anak-anak memahami dulu. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, dari keliling lingkaran yaitu rumusnya 2 pi kali r, dan cara menghitung luas lingkaran yaitu berasal dari panjang kali lebar bangun yang sudah kita susun dari potongan-potongan juring. Kita dapatkan rumus setengah kali 2 kali pi kali r, dan disederhanakan dari pi kali r sama dengan pi kali r kuadrat. Sekarang kita akan latihan soal. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan
dikalikan 7 dikalikan 7 sama dengan, amati dulu anak-anak. Ya, ada 22/7 dikali 7 dibagi 7. Maka 7 dapat disederhanakan dengan dibagi 7. Kemudian 22 dibagi 7. 22 dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 2 dikali 7 14, tinggal 1 sama dengan 15. Berarti 154 cm persegi. Kemudian kita akan menghitung yang kedua adalah keliling. Keliling lingkaran seperti yang tadi kita sudah temukan rumusnya, yaitu 2 kali pi kali r. Kenapa 2 pi r? Karena 2 kali jari-jari adalah 1 kali diameter. Sama dengan, kita tulis dulu rumusnya, 2 kali pi kali r sama dengan 2 kali pi nya kembali kita menggunakan 22/7 karena 7 adalah kelipatan dari 7 dikalikan 7 sama dengan, tinggal 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Nah, kita sudah temukan dari keliling dan luas lingkaran yang berjari-jari 7, luasnya adalah 154 cm persegi dan kelilingnya adalah 44 cm persegi. Jangan lupa, jika luas satuannya adalah persegi, sedangkan keliling satuannya adalah tidak menggunakan persegi atau menggunakan satuan dari panjang bangun tersebut. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa itu tentang luas dan keliling lingkaran, dan semoga bermanfaat bagi kehidupan anak-anak di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Selalu semangat, di kala pandemi kita tetap semangat, jaga imunitas dan jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sudah melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.